Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajar Tani, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita mau melakukan proses penanaman, yaitu bawang daun, teman-teman. Ini dia proses penanamannya, teman-teman, dibantu sama saudara itu dia, teman-teman. Dan tujuan kita untuk melakukan penanaman bawang daun yaitu istilahnya tumpang sari ya teman-teman, di sela-sela tanaman cabai ini. Karena istilahnya itu mubazir ya teman-teman, kalau nggak dilakukan tumpang sari. Soalnya di tempat kita ini, khususnya di Jawa Timur ya teman-teman, di Kabupaten Banyuwangi, orang bertani itu selalu melakukan proses tumpang sari ya teman-teman. Contohnya seperti ini, agar nantinya bisa mendapatkan hasil tambahan ya teman-teman dari proses tumpang sarinya. Apabila nanti harga cabenya ini kurang baik, jadi kita bisa mendapatkan hasil dari tanaman daun bawangnya ya teman-teman, untuk membantu hasilnya. Dan itu pun nggak akan mengganggu ya sama tanaman cabenya, karena tanaman daun bawangnya ini umurnya pendek teman-teman. Paling cuman 50 hari sudah bisa dipanen. Dan hasilnya pun bisa buat nyuplai tanaman cabenya teman-teman. Dan fungsi akhirnya yaitu ketika daun bawangnya dipanen, kita bisa melakukan pupuk susulan untuk cabenya ya di lubang sisa bekas daun bawangnya ini kalau sudah dijabut ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja inilah proses penanamannya teman-teman. Satu-satu nanamnya nanti bisa rimbun ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita simak proses penanamannya teman-teman. Sangat simpel dan hasilnya bisa lumayan tentunya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita tanya sama saudara ini teman-teman, yang lagi melakukan proses penanaman. Oke teman-teman, ini dia orangnya teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung saja kita tanyakan teman-teman. Kira-kira ini bisa dipanen umur berapa? Insya Allah ini kalau panennya umur 75 udah panen ini mas. Kalau tanaman bawang daunnya kira-kira bisa dipanen di umur berapa? Kurang lebih 1,5 bulan ini mas panennya. Bawang daun seperti ini agak rusak ini. Itulah tadi teman-teman bincang-bincang kita, cuman sedikit ya teman-teman, karena orangnya agak malu-malu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita simak terus proses penanamannya ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada proses penanamannya teman-teman. Itulah orang yang lagi menanam teman-teman.
Dan cuacanya ini lagi bagus ya teman-teman. Inilah tanaman daun bawangnya teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir selesai teman-teman. Dan kita bincang-bincang sedikit ya teman-teman di seputaran Tumpang Sari teman-teman. Kalau teman-teman mau ya silahkan dicoba teman-teman. Tentunya proses Tumpang Sari itu sangat bagus ya teman-teman, apabila kita bisa memanfaatkan lahan di celah-celah tanaman cabai untuk tanaman yang lain teman-teman. Misalkan bisa ditanami seperti sayur-sayuran atau yang lainnya teman-teman, karena bisa menghasilkan juga teman-teman. Di samping kita menunggu hasil dari tanaman cabai, kita bisa menghasilkan tanaman tumpang sarinya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Dan saya ulangi teman-teman, ini nggak akan mengganggu ya teman-teman pada tanaman cabainya teman-teman, karena tanaman tumpang sarinya seperti bawang daun ini cenderung pendek ya teman-teman, jadi nggak akan mengganggu sama tanaman cabainya, dan hasilnya pun nggak akan mengecewakan ya teman-teman. Karena sepengalaman kita itu selalu tumpang sari teman-teman, agar mendapatkan hasil tambahan teman-teman. Dan lebih-lebih lagi kalau cabai, istilahnya tanaman cabai ini dikasih tumpang sari daun bawang seperti ini, itu bisa meminimalisir serangan hama teman-teman, karena dari baunya daun bawang ini sangat menyengat teman-teman, jadi itu enggak disukai sama hama. Jadi kita bisa meminimalisir serangan hama teman-teman. Ya bukan untuk menanggulangi, enggak teman-teman, cuman bisa meminimalisir serangan hama biar enggak terlalu banyak teman-teman. Dan kalau kita melakukan proses penyepraian pada tanaman cabai ini, nantinya kan tanaman daun bawangnya ini juga terkena penyepraian cabainya, misalkan nutrisi, entah itu fungi ataupun racun insektisida teman-teman. Jadi kita nggak perlu menyeprai tanaman daun bawangnya ini teman-teman, kan sudah kena sprayan dari tanaman cabainya teman-teman. Jadi sisa-sisa penyepraiannya itu nggak mubazir ya teman-teman, masih bermanfaat bagi tanaman daun bawangnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan saja dicoba teman-teman. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, tolong di like, di subscribe teman-teman, agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video atau seputaran di dunia pertanian teman-teman. Dan itulah proses penanamannya teman-teman, hampir selesai, kurang sedikit lagi teman-teman. Oke teman-teman, itulah yang bisa kita sampaikan. Jika video ini bermanfaat teman-teman, silahkan di like, di subscribe teman-teman, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat edukasi
di seputaran dunia pertanian teman-teman. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, tetap sukses dan terus jaya, amin ya robbal